Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Vinda Sartika dapat berjumpa dengan para sahabat sehat dalam tayangan podcast RSUD MA. Dalam tayangan podcast sebelumnya dengan edisi pentingnya imunisasi bagi anak, rekan saya Herman Wahyudi sudah menyampaikan dan membahas tuntas dengan dokter spesialis anak. Kali ini mengenai appendicitis. Namun sebelum memulai topik yang akan kita bincangkan pada edisi podcast kali ini, tidak bosan-bosannya untuk kami selalu ingatkan untuk para sahabat sehat untuk senantiasa like, share, subscribe, dan komen tayangan edukatif di kanal YouTube official kami di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb dan di laman Instagram official kami RSU MA7. Appendicitis. Banyak sekali orang awam menyebut appendicitis sama dengan usus buntu. Bahkan sebagian dari masyarakat kita sering menafsirkan ketika mendapati keluhan pada perut kanan sebelah bawah merupakan gejala atau indikasi dari appendicitis. Padahal tidak semua dengan gejala demikian adalah menandakan penyakit appendicitis. Berdasarkan riset dasar kesehatan tahun 2014 menyebut riset dari 15 provinsi di Indonesia, angka 4.351 penduduk di Indonesia didapati dirawat dengan kasus appendicitis. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa appendicitis merupakan isu prioritas di skala lokal dan nasional karena hal tersebut menyebabkan dan mengganggu kesehatan masyarakat di Indonesia. Setiap tahunnya 10 penduduk di Indonesia didapati dirawat dengan kasus appendicitis dan angka morbiditas untuk kasus ini adalah 95 per 1000 penduduk. Tentunya persentase berikut paling tinggi di antara negara-negara lain di ASEAN. Untuk membahas mengenai appendicitis itu sendiri, apakah memiliki perbedaan makna dengan usus buntu, telah hadir di studio podcast kita seorang dokter spesialis bedah yang akan membahas mengenai appendicitis. Beliau adalah Dr. Arya Rasi Putranto, spesialis bedah. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, dokter. Pagi, Mbak. Apa kabar nih, dok? Alhamdulillah baik-baik. Iya. Kalau mungkin sahabat sehat menyimak tayangan edukatif di kanal YouTube official kami, sebelumnya beliau pernah hadir di podcast kami dengan topik dan hobi yang menarik di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai dokter spesialis. Kalau tidak salah membahas mengenai dunia cycling ya, dokter, bersepeda. Dengan bersama rekan saya Vita Supriyanti dan dokter Abdul Aziz spesialis radiologi. Beliau juga perlu sahabat sehat ketahui di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa masih bisa menyempatkan hobi bersepeda dan sekaligus beliau juga merupakan pelopor dan leader dari komunitas bersepeda di Kabupaten Sumeneb. Masih ya, dokter, aktif? Alhamdulillah masih sampai sekarang kita. Masih aktif, dokter? Tetap, insya Allah masih aktif. Luar biasa. Kebiasaan ini yang bisa dicontoh ya, sahabat sehat, untuk menjaga stamina tetap sehat ya, dokter? Betul sekali. Karena dengan gaya hidup yang sekarang, olahraga itu salah satu poin penting untuk menjaga kebugaran. Iya, tentunya juga disesuaikan untuk jarak tempuh juga ya, dokter. Betul. Karena setiap orang tidak memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan aktivitas bersepeda. Nah, kita kembali pada topik yang sudah saya sampaikan di awal tadi, dokter, mengenai appendicitis. Betul. Orang awam sering menyebut appendicitis adalah usus buntu, dokter. Ya. Namun, apakah sebenarnya dua hal ini sama ataukah berbeda, dokter? Ya. Bisa dijelaskan. Oke, jadi gini ya, sebelum kita menginjak masalah penyakitnya, saya jelaskan dulu apa sih usus buntu itu. Ya. Usus buntu itu sebenarnya adalah suatu saluran usus yang ujungnya buntu, yang dimana letaknya itu ada di rongga perut kanan bawah, dan dia menempel pada usus besar. Oh, usus besar. Jadi nama usus buntu itu ya normal, dia ada di kanan bawah itu. Oh, berarti usus buntu itu sebenarnya organ ya, dokter? Betul. Jadi sebenarnya usus buntu sendiri menurut penelitian anatomi di tahun 1521 itu baru diketahui bahwanya adanya usus buntu ini. Dan dulu itu usus buntu ini tidak ditemukan fungsinya. Jadi dianggap oleh peneliti ini sebagai organ tambahan.
Oh, organ Nah, tambahan. tapi belakangan ini dianggap usus buntu ini sebagai imunologis. Dia di situ terdapat sel-sel limfoid yang menyebabkan yang memproduksi imunoglobulin. Jadi istilahnya untuk daya tahan tubuh. Iya. Gitu. Mungkin sahabat sehat sembari tadi mendapatkan penjelasan mengenai organ usus buntu itu sendiri, bisa sambil disimak di layar kami. Berikut adalah tampilan mengenai organ dan posisi dari usus buntu itu sendiri. Nah, tadi dokter sudah sampaikan bahwa usus buntu sebenarnya tersambung dengan usus besar ya dokter. Betul. Nah, dan penelitian yang terbaru menyebutkan bahwa sebenarnya ini sudah memiliki fungsi ya dokter. Betul. Seberapa pentingkah dokter fungsi dari usus buntu bagi sistem pencernaan tubuh manusia? Ya, kalau secara fungsi yang anggap penting atau tidak, Ya. Memang secara langsung tidak begitu berpengaruh. Jadi dia hanya sebagai bagian dari usus yang mengeluarkan sel limfoid, yang salah satunya juga untuk memperbaiki daya tahan tubuh. Hanya seperti itu, tapi tidak utama. Tidak. Karena untuk daya tahan tubuh yang menghasilkan sel limfoid itu banyak organ lainnya juga. Seperti itu. Jadi kalau dibilang usus buntu sangat penting itu juga tidak. Oh tidak. Iya. Karena yang dari dulu waktu zaman dulu emang dianggap usus buntu ini adalah suatu organ yang sebagai organ tambahan saja, tidak ada fungsinya. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian untuk kasus appendicitis itu haruskah dilakukan tindakan operasi, dokter? Ya, jadi gini, kalau kita ngomong usus buntu itu hal yang normal. Iya. Tapi kalau kita udah berbicara infeksi usus buntu, nah itu berarti merupakan suatu penyakit. Nah, sebelum menginjak ke sana, apa sih yang menyebabkan infeksi dari usus buntu ini sendiri? Iya. Itu banyak faktor. Ya, tapi paling banyak adalah karena kotoran yang keras, tinja yang keras, yang menyumbat di usus buntu itu. Nah, jadi pada saat usus buntu tersumbat itu akan terjadi peradangan, terjadi infeksi, di mana akhirnya usus buntu membengkak. Dan akhirnya itu baru mulai ada gejala kepada seseorang seperti nyeri perut kanan bawah. Seperti itu. Berarti kesimpulannya apakah bisa saya garis bawahi jika appendicitis itu jika terjadi peradangan atau infeksi pada seseorang dan menyebabkan nyeri hebat itu harus dilakukan tindakan operasi ya dokter? Ya. Jadi emang salah satu tindakan pada pasien-pasien dengan infeksi usus buntu atau bahasa kedokterannya appendicitis, itu emang tindakannya adalah operasi. Kalau pada gejala awal biasanya bisa dengan pengobatan, dengan antibiotik. Tapi hal itu menurut penelitian 40% akan menyebabkan kekambuhan. Seperti itu. Akan berulang kembali nyerinya ya dokter? Betul, nyerinya akan berulang kembali dan kita tidak pernah bisa mengevaluasi bahwa dengan pengobatan ini apakah berhasil atau tidak. Kenapa? Usus buntu yang dibiarkan kan dia terjadi pencumbatan. Dia tambah besar pecah. Nah, kalau sudah pecah akhirnya infeksinya seluruh abdomen. Seperti itu. Nanti bisa kita jelaskan di video yang ini. Jadi emang kenapa pada kasus-kasus usus buntu misalnya appendicitis atau infeksi usus buntu di awal itu harus segera dikerjakan operasi. Supaya tidak terjadi pecahnya itu. Iya. Nah, untuk kasus appendicitis sendiri dokter, itu terjadi umumnya pada siapa dokter? Apakah hanya pada orang dewasa atau bahkan pada anak-anak dan bayi pun bisa mengalami appendicitis dokter? Ya, jadi kalau appendicitis sendiri bisa terjadi pada siapa saja. Termasuk bayi juga dokter? Kalau bayi tidak, karena kan tadi seperti saya bilang, usus buntu penyebab terbanyak adalah fekal yang keras. Iya. Tinja yang keras, kotoran yang keras. Dan pada bayi kan rata-rata mereka makanannya masih belum mengenal makanan. Betul. Jadi rata-rata untuk terjadi usus buntu pada anak-anak bayi jarang sekali gitu. Tidak anak-anak ada bahkan. Bisa. Kalau anak-anak masih bisa, anak-anak banyak. Anak-anak banyak yang terjadi usus Usia buntu. terendahnya untuk anak-anak yang pernah dokter tangani berapa tahun? Saya tangani sekitar 4 tahun. 4 tahun. Betul. Itu bisa terjadi usus buntu dan kadang-kadang anak-anak ini malah yang lebih parah karena dia nyeri sedikit kadang-kadang nggak dirasakan, kadang-kadang karena main mungkin ya dokter, jadi mengabaikan rasa sakitnya. Betul. Itu yang sering terjadi sampai usus buntunya pecah. Kasus yang pernah dokter tangani untuk kasus appendicitis di rumah sakit, banyak kah dokter? Banyak sekali. Banyak sekali dokter. Ya, hampir tiap bulan pasti ada pasien dengan usus buntu. Bahkan dari yang usus buntu infeksi biasa sampai yang usus buntu pecah. Seperti itu banyak sekali.
Ya, karena kembali lagi kadang-kadang orang menganggap nyeri perut kanan bawah ini hal yang biasa. Oh, nyeri biasa dibiarkan. Betul. Padahal usus buntu ini kalau lebih dari 1 hari kemungkinan pecahnya besar. Waduh. Jadi makanya sobat-sobat semua, kalau ada udah nyeri perut kanan bawah segera periksa. Jadi minimal kita menyingkirkan adanya usus buntu infeksi itu. Nah, untuk kasus apendisitis sendiri, dokter, kalau misalnya pasien nih dokter memiliki faktor lain, seperti contoh dia memiliki faktor penyakit diabetes mellitus. Satu sisi kan kita untuk penegakan tindakan operasi perlu tentunya dikondisikan semua hal-hal yang berkaitan dengan pasien. Nah, untuk kondisi situ atau emergensi, itu apa yang harus didahulukan dokter? Apakah harus diturunkan dulu kadar gula pasien tersebut atau bagaimana dokter? Ya, jadi tetap dalam semua tindakan operasi ya, tidak hanya pada usus buntu pun, tindakan emergensi, tetap kita akan melihat faktor-faktor lainnya. Iya. Entah dia punya kencing manis, entah dia punya darah tinggi, entah dia punya penyakit komorbid lainnya, itu minimal harus kita atasi dulu. Dikondisikan aman gitu ya dokter? Betul. Jadi kalau emang punya kencing manis ya minimal kita turunkan dulu. Kita turunkan kencing manisnya, baru kita lakukan tindakan operasi segera. Namun jika pasien tetap mengeluh sakitnya tidak tertahankan bagaimana dokter? Jadi istilahnya ada penurunan kencing manis yang dengan situ juga, dengan cepat. Iya. Jadi dengan suntik insulin, itu bisa dengan cepat. Jadi kita emang tidak menunda, operasi tetap tidak ditunda, tapi menurunkannya yang lebih cepat. Jadi penentuan timing operasinya itu benar-benar dikondisikan aman bagi pasien gitu ya dokter? Nah, dampak jika apendisitis tidak dilakukan operasi bagaimana dokter? Selain mungkin pecah atau bagaimana dokter? Ya, jadi gini, usus buntu yang meradang atau infeksi, itu nanti sebenarnya ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia menjadi sembuh dengan kronis kasarannya. Sembuh dengan kronis. Tetap akan berulang. Seperti tadi saya bilang kalau dengan obat 40% dia bisa berulang nyerinya. Nah, yang satu lagi pecah. Wah. Ini kalau pecah yang istilahnya hanya harusnya kita operasi kecil di kanan bawah karena dia pecah nanah seluruh perut, ya mau tidak mau kita akan bukanya lebar. Jadi buka perut besar untuk membersihkan nanah yang sudah tersebar. Jadi merembet kemana-mana gitu ya dokter? Betul, karena dengan kalau usus buntu yang pecah, itu resiko infeksinya akan lebih tinggi. Lebih besar. Jadi kenapa kita pada saat dia terjadi apendisis akut atau infeksi akut dari usus buntu harus segera operasi, yaitu mencegah supaya tidak terjadi infeksi yang lebih besar. Iya. Jadi kalau sampai terjadi seperti yang dokter tadi sampaikan itu pecah, kira-kira yang pernah datang ke dokter itu sebagai pasien ciri-cirinya seperti apa dokter? Sampai ditemukan ternyata apendisitisnya sudah pecah kasusnya gitu dokter. Betul. Gejala dari usus buntu sendiri itu kadang-kadang tersamarkan dengan orang-orang mikir, oh sakit lambung, sakit mah. Oh iya betul. Nah, karena emang gejala dari usus buntu ini awal pasti akan nyeri ulu hati. Oh di ulu hati, ya. Gejala awal pasti nyeri ulu hati, terus akhirnya pindah ke kanan bawah. Awalnya itu dari ulu hati dulu ya dokter? Tapi dalam waktu hitungan jam biasanya, dalam 4 jam dari nyeri ulu hati langsung pindah ke kanan bawah. Jadi tidak sampai 1 hari itu biasanya nyerinya akan berpindah. Itu yang khas dari proses nyerinya cepat ya dokter? Betul, itu yang khas sekali dari usus buntu. Jadi nyeri di kanan bawah. Kanan bawah bagian perut. Itu paling khas untuk usus buntu. Kedua biasanya juga disertai mual muntah. Disertai demam. Seperti itu, sama kadang-kadang juga kembung. Oh kembung. Itu salah satu gejala awal untuk orang usus buntu. Kemudian untuk ditegakkan sebagai diagnosa apendisitis, pemeriksaannya apa saja dokter? Nah, pertama selain dari anamnesa tadi, nyerinya mendadak. Nah, jadi usus buntu ini tidak ada yang nyeri yang sudah berulang, pasti nyerinya mendadak. Kedua, itu tadi misalnya nyeri perut kanan bawahnya ada, ditekan itu akan nyeri sekali. Di kanan bawahnya nyeri, terus ada demam, ada mual muntah, ada kembung juga. Itu sampai kita konfirmasi dengan biasanya hasil pemeriksaan darah. Dilakukan tes lab gitu ya dokter? Betul, tes lab biasanya pemeriksaan darahnya itu leukositnya atau infeksinya tinggi. Nah, itu kalau sudah tinggi, kita akan mengarah ke suatu usus buntu. Mungkin sahabat sehat di rumah
ada yang ingin tahu nih dokter, sebenarnya proses penata laksanaan operasi untuk kasus appendicitis bagaimana dokter? Apa yang dilakukan para tim medis ketika mendapati pasien dengan kasus appendicitis? Ya, jadi kami tim medis pasti seperti tadi kita tegakkan dulu diagnosanya. Iya. Kita pastikan bahwa ini benar-benar suatu kasus usus buntu. Iya. Karena nyeri kanan bawah itu macam-macam. Iya, tidak spesifik Betul, selalu dengan tidak usus selalu, buntu. tapi dengan pemeriksaan, dengan lab dan perusahaan penunjang lainnya kita Iya. bisa mengarah ke usus buntu. Iya. Nah, jika sudah positif usus buntu, biasanya kita hitungan jam harus segera operasi. Minimal 2 sampai 4 jam itu sudah harus segera dilakukan tindakan operasi. Seperti itu. Operasinya kalau untuk usus buntu sendiri kita insisinya atau irisannya Iya. itu di kanan bawah. Di kanan bawah. Jadi kurang lebih ya sekitar mungkin 5 sentian. Oh, iya. Pasien biasanya biusnya bius paruh badan. Lokal ya dokter? Tidak lokal sih, tetap bius total, tapi total? separuh badan. Oh gitu. Tapi kondisi pasien tetap sadar, tapi Tetap sadar. dari perut sampai ke bawah itu tidak bisa digerakkan. Iya. Yaitu kita bius paruh badan, kita kerjakan tindakan operasinya. Gitu. Jadi untuk tindakan operasi untuk kasus appendicitis itu sebenarnya organ dari usus buntunya itu dibuang atau hanya dipotong sekian senti dari organ tersebut atau bagaimana dokter? Ya, jadi yang kita ambil benar-benar usus buntunya. Jadi usus buntunya itu di ujungnya benar-benar kita potong, kita ambil. Jadi kalau sudah diambil ya sudah, jadi kita ambil keseluruhan. Jadi usus buntunya benar-benar diambil. Jadi mungkin sedikit inian ya. Kadang-kadang orang awam menganggapnya usus buntu tuh usus normal tapi terus ketutup. Oh gitu. iya, betul. Sahabat sehat, ini perlu digarisbawahi ya. Iya dokter. Jadi sebenarnya usus buntu sendiri itu organ tambahan, bukan usus besar atau usus kecil membuntu terus kita sebut usus buntu, bukan. Iya. Ada organ sendiri yang namanya usus buntu dan itu yang kita ambil kalau terjadi appendicitis atau infeksi dari usus buntu itu. Nah, ketika pasien setelah dilakukan tindakan operasi untuk kasus appendicitis itu ada pengaruhnya nggak dokter bagi si pasien? Kalau pengaruh sih tidak ada ya. Tidak ada. Cuma emang kan biasanya pemulihannya saja yang dibutuhkan. Istilahnya harus banyak gerak. Oh, banyak gerak ya dokter? Betul. Malah kadang-kadang orang awam tuh jangan gerak, takut gerak nanti jahitan putus atau segala macam. Betul, nah, itu salah gitu loh. Justru harus banyak mobilisasi. Betul. Bukan hanya usus buntu, semua operasi. Kita arahkan adalah banyak gerak. Seperti itu. Iya, karena yang baik. betul. Karena banyak sekali sahabat sehat mungkin di rumah juga mendapati kasus dengan operasi di bagian perut itu takut gerak karena khawatir jahitannya lepas gitu dokter. Padahal tidak ya dokter. Iya, itu paling banyak saya temui gitu. Banyak pasien kok kontrol gitu loh, nggak mau gerak, takut dok, takut putus. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi bahwa di sini semua operasi harus banyak gerak. Karena apa? Karena jahitan itu kita sudah sedemikian rupa untuk supaya tidak putus pada saat bergerak. Seperti itu. Jadi semakin banyak gerak, banyak mobilisasi, proses penyembuhannya juga lebih cepat. Betul, ya dokter? Pemulihannya akan lebih cepat. Gitu. Jadi seperti itu yang harus kita ini. Atau mungkin juga ada pantangan-pantangan atau mungkin makanan yang perlu dijaga setelah pasca operasi dokter? Kalau untuk kasus usus buntu ini sendiri itu tidak ada pantangan. Oh, tidak ada. Jadi malah kita harus banyak makan protein. Bebas ya dokter? Bebas. Oh, sehingga apa? Penyembuhan lukanya, penyambungan kulit yang sudah kita iris itu bisa cepat menyatu. Nah, untuk kasus appendicitis dokter, apakah ada kemungkinan setelah dilakukan tindakan operasi akan kembali terjadi dokter? Ya, jadi seperti saya bilang tadi, usus buntu kan suatu organ tambahan. Iya. Nah, dan pada saat tindakan operasi itu kita ambil seluruhan. Oh, keseluruhan. Betul. Oh, iya. Jadi istilahnya kalau bisa kumat lagi dok usus buntunya? Insya Allah tidak. Karena organ tambahannya yang dinamakan usus buntu ini sudah kita ambil seluruhan. Jadi untuk tindakan operasi merupakan solusi yang paling tepat untuk kasus nyeri pada appendicitis saat itu dan seterusnya ya dokter. Betul. Nah, ini ada mitos yang unik dokter. Ada beberapa referensi yang sudah kami kumpulkan dari tim kami. Mitosnya ini lucu-lucu dokter. Yang pertama, makan biji-bijian seperti cabai, kemudian jambu,
itu bisa menyebabkan penyakit usus buntu. Apakah benar, dokter? Ya, tadi penyebab usus buntu adalah fekal atau tinja yang keras. Tinja yang keras. Emang ada yang menyebabkan sering banyak orang jangan sering makan jambu. Betul. Bijinya dibuang atau cabai karena itu menyebabkan mungkin bukan cabenya sih, tapi makanan pedas. Banyak orang awam mengatakan seperti pedasnya. Itu. Kalau nggak pedas ya biji cabenya. Iya. Tapi menurut penelitian sendiri itu penyebab pembuntuan karena biji cabai atau biji jambu itu sekitar 0,05%. Jadi tapi ada, sekali. dokter. Ada kemungkinan sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Justru malah terbanyak adalah dari tinja. Tinja ini apa penyebabnya? Karena sembelit. Sembelit karena mungkin kurang serat, mungkin bisa jadi, dokter. Jadi makanya orang yang sering sembelit itu resiko terjadi usus buntunya sangat besar. Nah, ada juga yang menyebut, dokter, mengenai mitos yang sedikit unik nih, dokter. Makan mie juga menyebabkan usus buntu, dokter. Apakah benar? Kita ketahui bahwa mie itu sebenarnya adalah makanan favorit untuk semua genre usia. Betul. Jadi agak khawatir mendengar istilah mitos ini bahwa mie instan bisa menyebabkan appendicitis. Benarkah, dokter? Kalau mie instan sendiri sampai saat ini sih belum ada. Belum ada riset yang mengatakan. Cuman kalau ngomong makanan pedas, karena dalam kutip mie di sini kadang-kadang teman-teman itu sering suka yang pedas juga. Berarti dari pedasnya ya, dokter? Ya, tapi pedas di sini sebenarnya bukan penyebab usus buntunya. Iya. Tapi kemungkinan ada like syndrome. Jadi istilahnya gejalanya itu seperti usus buntu. Karena dia ada gangguan dari pencernaan. Karena dia makan pedas, akhirnya pencernaannya terganggu. Jadi kayak nyeri perutnya itu di arah situ. Jadi lebih diarahkan sebenarnya bukan usus buntu. Dan yang terakhir, dokter, ada juga yang menyebutkan bahwa kebiasaan melompat setelah makan juga menyebabkan usus buntu. Apakah benar nih, dok? Ya, kembali lagi tidak. Tidak ya, dokter? Ya, jadi kembali lagi penyebab usus buntu yang utama adalah penyumbatan usus buntu itu sendiri oleh tinja. Jadi yang perlu kita pahami lagi sekali lagi, usus buntu itu bukan usus normal terbuntu, bukan itu, betul. Tapi organ tambahan yang istilahnya seperti cacing lah kasarannya. Panjangnya kurang lebih berapa? Panjangnya kurang lebih 5 cm, 6 cm gitu, yang ujungnya buntu, dan di atasnya itu terbuka. Nah, kalau atasnya itu tertutup, dia terjadi pembuntuan. Jadi tidak ada hubungan dengan loncat ataupun ini. Atau makanan yang spesifik seperti mie instan dan lain sebagainya ya, dokter. Menginjak di penghujung sesi, mungkin ada tips yang bisa dibagikan untuk para sahabat sehat. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya usus buntu? Nah, yang kembali lagi saya tidak bosan-bosan. Yang pertama adalah olahraga. Ya, olahraga ini entah apapun itu, mau lari, mau sepeda, mau nge-gym, mau yoga dan segala macamnya, itu akan membuat apa? Metabolisme kita bagus sehingga pencernaan kita bagus, buang air besarnya lancar tanpa adanya sembelit. Karena salah satu faktor penyebab appendicitis adalah sembelit itu. Kedua, mengurangi makanan berminyak. Berminyak, berlemak, itu akan juga menyebabkan sering terjadinya sembelit. Ketiga, makan banyak berserat. Serat di sini juga untuk supaya kotoran kita tidak mengeras. Jadi mungkin itu tips-tips yang bisa saya berikan untuk mencegah supaya tidak terjadinya usus buntu. Sampailah kita di akhir sesi. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Sudah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya nih. Siap. Untuk hadir kembali di studio podcast kami. Jangan kapok-kapok ya, dokter. Siap. Untuk hadir kembali. Iya. Mudah-mudahan untuk para sahabat sehat dimanapun Anda berada, bisa membedakan antara appendicitis dan usus buntu. Dua hal ini adalah hal yang berbeda, namun saling terkait. Jadi bisa disimpulkan bahwa appendicitis adalah radang atau infeksi yang terjadi pada organ usus buntu. Jadi bagi para sahabat sehat yang merasakan nyeri hebat di bagian perut kanan sebelah bawah yang tidak kunjung membaik dan tentunya mengganggu aktivitas, segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat dan tentunya dengan dokter yang tepat. Dan jika ingin berjumpa dan berkonsultasi dengan dokter spesialis bedah berikut, bisa dijumpai di mana, dokter? Ya, bisa langsung ke Poli di RSUD Muhammad Anwar. Di Poli Bedah ya, dokter? Ya, setiap hari, dokter? Setiap hari. Ya, mungkin ada akun pribadi, dokter, yang bisa dibagikan untuk para sahabat sehat. Mungkin ada yang ingin berkonsultasi tapi tidak bisa berjumpa secara langsung, dokter? Ya, mungkin bisa lewat IG juga ya. Iya. Di hjugak5@gmail.com. Oke. Mari kita jaga kesehatan usus kita dengan senantiasa mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Akhirnya, saya Vinda Sartika
Dan narasumber yang hadir pada edisi podcast kali ini, Dr. Arya Rashid Putranto, spesialis bedah, dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di tayangan podcast dengan edisi lainnya, tentunya dengan topik yang lebih menarik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.